sore Bu Dio, Selamat gimana sore, kabarnya? Pak. Kabar saya hari ini baik, Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Sesuai kesepakatan kita kemarin ya Bu, bahwa hari ini kita ngobrol dengan mendiskusikan tentang hal yang sedang Ibu rasakan di area sekolah. Benarkah begitu Bu? Iya, Pak. Benar sekali, Pak. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol ringan. Ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan kepada Bapak. Semoga ini bermanfaat khususnya untuk saya ya, Pak ya. Oh baik Bu. Kira-kira apa ya Bu ya yang mau diceritakan kepada saya? Begini, Pak Sukma. Akhir-akhir ini saya tuh merasa murid-murid di kelas itu kurang antusias pada saat pelajaran IPA yang diajarkan oleh salah satu rekan guru saya. Nah, selain itu hanya sekitar 40% dari total jumlah murid di kelas itu yang mengumpulkan tugas, Pak. Oh begitu. Jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan yang kita lakukan sore hari ini, Bu? Saya mengharapkan solusi, Pak, atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid terhadap pelajaran IPA yang diajarkan oleh salah satu rekan guru saya ini, Pak. Menurut Ibu Dio, apa saja sih yang membuat murid-murid tersebut ya, dalam pembelajaran IPA yang diajarkan oleh salah satu rekan Ibu? Kalau saya ingat-ingat tuh ya Pak ya, hal yang menyebabkan murid-murid tersebut itu tampak kurang antusias itu yang pertama adalah pembelajaran, Pak. Pembelajaran rekan guru saya itu sepertinya sedikit membosankan dan terlalu monoton. Beliau terlalu dominan untuk berbicara di depan kelas, kemudian kurang memberikan kesempatan murid-murid itu untuk aktif berpendapat, untuk berbicara di depan kelas ketika pembelajaran IPA. Oh, gitu ya, Bu. Nah, terus kira-kira apa saja sih menurut Ibu yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran IPA yang diajarkan oleh salah satu rekan Ibu? Menurut saya, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik dan menyenangkan ya Pak ya, yang tidak monoton, yang mereka bisa mengerjakan biar lebih asik begitu. Dan pembelajaran IPA ini kan merupakan pembelajaran yang ada di alam sekitar kita dan untuk mempraktekkan hal-hal yang lain di luar kelas juga bisa. Nah, tentu murid ini jika pembelajaran itu tidak merasa enjoy, mereka akan sulit untuk memahaminya, Pak. Saya sih sebenarnya banget sih Bu dengan apa yang menurut Ibu. Menurut pendapat Ibu, apa saja sih yang kira-kira bisa membuat murid itu asik dan tidak bosan pada pembelajaran IPA yang dibelajarkan oleh rekan guru Ibu? Menurut saya ya Pak ya, mungkin pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Kemudian murid itu dapat diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian bisa diselipkan ice breaking, mindfulness, ataupun game, supaya pembelajaran itu lebih menarik gitu Pak. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan rekan guru Ibu kepada murid-murid di sekolah Ibu, apakah penyebabnya itu sehingga mereka kurang antusias dalam pengumpulan tugas Bu? Kalau untuk tugas nih Pak, kemungkinan karena tugas yang diberikan ini tadi kurang bervariasi Pak, sehingga terlalu banyak pertanyaan, berisi pertanyaan-pertanyaan yang tanpa memberikan sumber belajar yang beragam, yang mengasihkan, sehingga anak-anak itu jadi tidak antusias untuk mengumpulkan tugas. Terus kalau boleh tahu Bu, rekan guru Ibu itu menggunakan sumber belajar apa saja sih di kelas Bu? Berdasarkan pengamatan saya kemarin dan sedikit sharing sama teman saya itu, beliau itu menggunakan buku teks saja Pak di perpustakaan, buku teks yang ada di perpustakaan sih. Oh gitu. Kemudian apakah ada sumber belajar selain teks? Saya pikir banyak ya Pak ya, kalau sumber belajar itu bisa seperti video YouTube, bisa artikel di blog, ada tulisan-tulisan ilmiah di internet, kemudian
bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini, kayak TikTok, kemudian IG, Reel IG, itu kan bisa digunakan semua selain buku teks begitu, Pak. Nah, betul sekali itu Bu. Saya yakin sekali bila rekan guru IPA Ibu itu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran Bu. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan terkait kurang antusiasnya murid-murid Ibu saat pembelajaran IPA yang diajarkan oleh salah satu rekan guru Ibu? Yang saya lakukan nih Pak ya, yang pertama tuh saya akan bertemu dengan teman guru saya itu yang mengajar mata pelajaran IPA, kemudian kita akan sharing, kemudian ngobrol-ngobrol ringan lah begitu Pak. Mungkin saya akan berbagi sama dia tentang praktik baik pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial dan emosional, kemudian berbagi materi dan pengetahuan tentang contoh praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang asik dan menyenangkan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Setelah itu baru mengajaknya untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang dapat diterapkan di kelas sehingga murid nanti bisa antusias. Selain itu juga akan mengajaknya menggunakan sumber belajar yang bervariasi Pak, seperti video YouTube tadi, kemudian dari internet, dari TikTok, dari IG Reel IG itu bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian saya juga akan memberikan saran kepada teman guru saya tersebut sesuai dengan minat bakat anak. Misalnya dia memberikan tugas yang tidak terkesan seperti soal-soal saja begitu, yang bentuknya hanya pertanyaan-pertanyaan dan anak-anak menjawabnya. Tapi dapat diberikan tugas yang berdiferensiasi produk, nanti anak-anak bisa mengumpulkannya dalam bentuk video, gambar, begitu, laporan digital atau dalam pembelajaran IPA. Kalau IPA itu saya rasa banyak yang dapat dia gunakan, begitu ya Pak. Luar biasa, bagus sekali rencana ini. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Terus apa nanti komitmen Ibu terhadap rencana Ibu nih? Rencananya komitmen saya akan selalu mengamati Pak perkembangan guru saya terkait pembelajaran IPA dan berkolaborasi dengan rekan guru saya tersebut untuk mata pelajaran IPA dalam membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid saya juga merasa senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Kemudian selain itu mereka mungkin bisa memanfaatkan hal-hal lain, sarana dan prasarana yang ada di sekolah untuk pembelajaran IPA ini yang dapat membangkitkan semangat dan antusias belajar murid, sehingga murid ini merasa senang dan tidak dalam keadaan tidak merasa terpaksa ketika harus mengumpulkan tugas dan belajar pembelajaran IPA begitu Pak. Wow, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Semoga benar-benar bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Terima kasih ya Pak Sukma atas waktunya untuk sharing kita hari ini. Semoga ini benar-benar bermanfaat untuk saya, untuk rekan guru saya, dan semoga kita dapat menjadi guru yang benar-benar menyenangkan sesuai dengan yang diinginkan dan dirindukan oleh murid-murid kita Pak. Amin. Terima kasih kembali Bu. Salam hebat dan bahagia selalu. Oke, selamat sore Pak. Sore Bu.